Selamat datang ke Berita Kreator Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dalam salam sejahtera buat kita semua. Pada malam hari ini, SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, sebagai salah satu konstituen Dewan Pers yang terbesar di dunia, hari ini kembali melaksanakan kegiatan dalam rangkaian acara HPN, Hari Pers Nasional 2026. Dan kali ini kita akan melaksanakan simposium nasional dengan tema Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Buat kita semua tepuk tangannya. Baik yang ada di studio, ada ratusan peserta yang mengikuti, dan ada mengikuti Zoom yang ada berbagai daerah pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh anggota SMSI yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten kota mengikuti acara simposium nasional hari malam ini. Dan kita hadirkan 3 narasumber yang cukup kompeten, dan mereka saat ini menjadi bagian dari tokoh-tokoh nasional yang akan terus mengawal PES sebagai pilar yang keempat demokrasi di Indonesia. Yang pertama, kita perkenalkan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dosen di FTIK Kepolisian, dan sudah tidak asing lagi beliau namanya Profesor Dr. Albertus Wahyu Rudanto. Tepuk tangannya untuk beliau. Kemudian beliau juga masih aktif sebagai Dewan Pakar di SMSI Pusat. Dan narasumber kedua adalah Profesor Taufikur Rahman yang kita kenal sebagai Pakar Digital Indonesia. Beliau juga adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang sudah cukup ternama di Indonesia, dan beliau masih aktif sebagai Dewan Penasehat SMSI Pusat. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah hebat lagi dalam sumber kali ini adalah Profesor Dr. Krisnadi, atau kita kenal sebagai mantan menteri dulu di kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Aparatur Negara PAN RB, Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnadi. Profesor Dr. ini sudah cukup ternama di Indonesia, apalagi di wilayah tempat kelahiran saya, wilayah 3 Cirebon. Sama-sama beliau dari wilayah 3 Cirebon, saya dari wilayah 3 Cirebon, dan beliau pernah maju sebagai calon anggota Dewan Pusat dari wilayah 3 Cirebon. Tepuk tangannya buat beliau. Di Zoom beliau juga pernah menjadi duta besar dubes di negara Ukraina, yang dimana di sana demokrasinya sudah begitu bagus, dan nanti dari beliau lah kita akan dapat pencerahan tentang demokrasi yang benar-benar berdaulat kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Oleh karena itu kita mulai saja narasumber malam hari ini dengan tema Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Yang pertama, saya persilakan Profesor Yudi Krisnadi untuk menyampaikan paparannya. Kamu kami persilakan. Terima kasih, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Umum SMSI, Mas Firdaus, yang selalu bersemangat. Yang saya hormati Profesor Taufikur Rahman, sahabat saya, dan Prof. Albertus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya seperti sedang mengikuti pertandingan tinju Muhammad Ali lawan Lennox Lewis. Jadi seru sekali ini moderatornya. Jadi langsung saja tema bahasan kita ya, mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan versus tidak langsung. Pemilihan kepala daerah elit versus pemilihan daerah publik. Nah ini mencuat, kenapa mencuat? Karena kita ketahui bahwa 4 partai, Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat, dan Gerindra bertemu mengajukan satu gagasan koalisi permanen, dan agenda koalisi permanen yang paling pertamanya adalah merubah sistem pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari awalnya pemilihan daerah secara langsung
menjadi pemilihan daerah, kepala daerah dilakukan oleh DPRD setempat. Nah, ini menuai katakanlah bukan protes ya, kontroversi ya. Kalau protes berarti sebagian besar tidak setuju. Kalau kontroversi itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Survei Litbang Kompas yang dilakukan kemarin menunjukkan angka 77% itu masih menginginkan pemilihan dilakukan secara langsung. Ya. Lalu kemudian kurang lebih 19% setuju, sisanya ada yang mengatakan sama saja dan sisanya lagi tidak menjawab. Jadi Litbang Kompas mensurvei ya, dari sampel yang dilakukannya, hasilnya mayoritas tidak setuju dengan gagasan keempat partai plus satu ini. Empat partai, Golkar, PKB, PAN, Gerindra, plus Demokrat, yang akan merubah sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi DPRD. Nah, saya ingin menyampaikan dulu kenapa ya banyak yang tidak setuju. Apakah yang tidak setuju ini melihat sistem pemilihan lewat DPRD ini dianggap tidak demokratis, ya? Atau yang setuju ini, atau yang tidak setuju dengan pemilihan lewat DPRD ini menganggap bahwa aturan atau undang-undang kita sudah menetapkan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung. Nah, di sini sebenarnya ya kalau kita bedah lebih dalam ya dari pendekatan ilmu sosiologi ya dan juga politik tentunya ini perdebatannya panjang ya. Kalau kita melihat tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, indeks demokrasi Indonesia ya, terus kemudian indeks kompetisi dan produktivitas masyarakat, ini ada satu pemahaman yang tidak menyeluruh tentang arti demokrasi dan demokratis. Dengan demikian ada gap pemahaman antara kelompok masyarakat yang memahami makna dari demokrasi dan demokratis itu dengan masyarakat pada umumnya yang pendidikannya tidak begitu tinggi, bahkan tidak memahami filosofi dan makna dari demokrasi dan demokratis itu sendiri. Sehingga wajar saja apabila di tengah masyarakat yang tingkat pendidikannya belum mencapai tataran yang ideal dengan masyarakat berpendidikan tinggi atau masyarakat yang mendekati melek huruf, mendekati angka 100%, demokrasi itu dipahami ya sebagai suara terbanyak, sebagai satu pemilihan langsung. Jadi kalau kita melakukan survei-survei di negara seperti negara Indonesia, ya, yang tingkat pendidikan tingginya tidak lebih dari 15-20%, di mana mayoritasnya pendidikan menengah ke bawah, lalu tingkat indeks demokrasinya nilainya juga belum mencapai 70, ya. Kemudian pencapaian literasi masyarakatnya juga belum mendekati angka 100%, demokrasi dan demokratis ini menjadi perdebatan yang kontroversial. Jadi SMSI ini kan kelas menengah atas, masyarakat teknologi yang paham tentang makna daripada demokrasi dan demokratis ini. Nah, kemudian apa sebenarnya ya makna daripada demokratis dalam pemilihan kepala daerah langsung? Indonesia memaknainya itu karena ada penjabaran pasal ke-18 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, dipilih secara demokratis itu ya diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemilu adalah pemilihan langsung. Kan ada undang-undang yang mengatur pemilu tuh, Undang-Undang nomor 2 tahun berapa gitu yang diperbaharui dan sebagainya. Itu demokratis itu
diterjemahkan sebagai pemilihan langsung. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada penjelasan yang lebih letterleh, ya, yang lebih menegaskan demokratis itu seperti apa. Undang-undang yang menerjemahkan itu. Nah, ini disinilah miss-nya, ya, bahwa demokratis diartikan bahwa harus langsung. Ya. Karena ini merupakan satu-satunya rujukan tentang frase yang dipilih secara demokratis yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara yang memenuhi prinsip demokrasi. Ya. Namun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit merinci apakah pemilihannya harus langsung oleh rakyat atau bisa melalui perwakilan rakyat. Nah, ini satu sisi pemaknaan dari demokrasi, demokratis dan pemilihan langsung yang bisa interpretasinya berbeda-beda. Pemaknaan saya, pemaknaan Profesor Albertus, pemaknaan Profesor Taufik, pemaknaan Mas Firdaus mungkin berbeda dengan pemaknaan masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya mungkin berbeda yang dimaknai oleh mereka yang mengenyam pendidikan tinggi atau kuliah dengan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Yang mengenyam pendidikan tinggi pun akan berbeda. Mereka yang belajar filsafat tentang politik, belajar ilmu politik, dengan mereka yang belajarnya di fakultas ilmu kedokteran atau ilmu ekonomi, pasti berbeda. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa pengertian tentang demokrasi ini sangat penting, karena kompleks ini, persoalan-persoalan demokrasi di bangsa Indonesia ini sangat kompleks. Persoalan-persoalan tentang penegakan hukum ini sangat kompleks. Persoalan-persoalan tentang pemilu yang bersih ini sangat kompleks. Persoalan tentang money politik ini sangat kompleks di Indonesia. Jadi mengurai itu dari mana? Ya. Secara ideal harusnya itu menarik dari akar filsafatis, ya, atau akar filosofis dari makna demokrasi itu sendiri. Antara Plato, Aristoteles, Socrates, ya, itu saja berbeda-beda itu menerjemahkan demokrasi. Yang satu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah orang yang terbaik yang memimpin, yang satu lagi mengatakan bahwa demokrasi itu pilihan dari sekelompok orang yang bisa mengendalikan atau menjaga kepentingan orang banyak, yang lain lagi mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pilihan orang banyak. Jadi sudah berbeda. Lebih jauh lagi, Jean-Jacques Rousseau bisa mengatakan, oh, demokrasi itu harus selalu yang dipilih dengan voting, misalnya. Belum lagi pemaknaan dari John Locke, Alexis de Tocqueville, lalu kemudian yang terbaru ada Robert Adal, ya, konsep tentang makna dari demokrasi itu sendiri. Sehingga masyarakat bangsa Indonesia ini secara keseluruhan, ya, pada umumnya, selain masyarakat akademis, sebetulnya masih rancu ini memahami apa itu demokrasi, apa itu masyarakat yang demokratis, dan apakah harus selalu identik dengan pemilihan langsung atau tidak langsung. Lalu kemudian singkatnya bahwa sebenarnya, ya, demokrasi itu memiliki banyak makna, tergantung daripada kepentingan kita untuk menggunakannya. Dia bukan tujuan, tapi dia alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari demokrasi itu sendiri apa? Mencapai masyarakat makmur, sejahtera, yang berlandaskan hukum yang disepakati oleh orang banyak sebagai satu petunjuk kebenaran di dalam melindungi kepentingan hak asasi manusia. Itu prinsip dasar daripada demokrasinya. Sehingga masyarakat yang demokratis itu maknanya adalah kekuasaan yang tertinggi berasal dari rakyat. Keputusan diambil melalui mekanisme hukum dan perwakilan, mengedepankan nilai-nilai etika dan moralitas, dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, serta tunduk pada rule of law yang disepakati oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kemudian bagaimana relevansinya dengan Indonesia sebelum masuk ke dalam isu tentang dipilih DPR atau langsung. Maknanya dengan demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, ya, demokratis itu tidak harus selalu pemilihan langsung. Ya. Itu menurut pandangan para akademisi politik, tidak harus selalu pemilihan langsung. Tapi sebuah proses pemilihan yang partisipatif, adil, berdasarkan hukum, dan yang paling penting adalah menjamin hak-hak politik rakyat.
karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin bandingkan ya, negara mana sih di Indonesia, di dunia yang sama seperti Indonesia saat ini, rezim undang-undang pemilunya itu memilih gubernur, wali kota, bupati itu oleh langsung, ya. Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Argentina, Filipina, Korea Selatan, Jepang, saat ini Italia, lalu ya itu kira-kira. Tapi ada juga beberapa negara yang kepala daerahnya dipilih oleh parlemen negara bagian. Kalau di kita ini provinsi. Siapa itu? India, Jerman, Austria, Malaysia, Afrika Selatan, Spanyol, Belanda, Thailand, dan Tiongkok. Ada lagi yang lebih ekstrim, ya. Kepala daerahnya itu ditunjuk langsung oleh presiden sebagai kepala negara. Contohnya di India, di Jepang sebelum 1947, di Cina, ya, di Belanda, ya, ditunjuk langsung. Lalu kemudian ada orang mendebat, ya maklum saja kalau di Tiongkok itu kan negara komunis, oke. Thailand negara kerajaan, oke. Tapi India ini negara demokrasi terbesar di dunia. Di India ditunjuk. Belanda kurang demokratis apa? Salah satu negara yang indeks demokrasi dan indeks Human Development Index-nya tertinggi adalah Belanda. Dia ditunjuk, tidak masalah. Nah, jadi disinilah letak perbedaan pemahaman antara masyarakat negara maju dengan masyarakat negara yang sedang membangun tentang makna demokrasi dan masyarakat yang demokratis. Sehingga kita ini masih memperdebatkan apakah kalau dipilih langsung itu udah pasti demokratis, dan kalau dipilih tidak langsung itu tidak demokratis, dan kalau dipilih oleh presiden itu otoriter. Nah, jadi kita masih memperdebatkan itu. Sementara kita tidak pernah memperdebatkan substansinya. Kenapa sampai Presiden Prabowo mengatakan di HUT Golkar yang ke-60 tahun 2024 bulan Desember bahwa kita harus mulai melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Karena politik uang yang begitu besar dan tanda kutip merusak moralitas dan etika di masyarakat. Jadi Presiden Prabowo ini ingin menghilangkan politik uangnya, ingin memperbaiki etikanya, ingin mengurangi biaya politik yang begitu mahal, supaya terpilih orang-orang yang baik, yang mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bukan kepada para pemberi modal untuk kampanyenya. Itu kan tujuannya. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kemudian dari pemilihan langsung dengan money politik, katakanlah, dengan dukungan uang para oligarki kepada calon-calon tertentu, itu akan menjamin hilangnya money politik ketika itu dialihkan kepada pemilihan tidak langsung di DPRD? Ya, apakah yakin, ya, anggota DPRD provinsi yang jumlahnya katakanlah 65 sampai 100 orang lebih itu adalah orang-orang yang bersih, yang tidak akan menerima uang sogokan untuk menentukan gubernur atau bupatinya? Begitupun juga di tingkat kabupaten dan kota, yang anggota DPRD-nya mulai dari 35-40 orang sampai yang paling banyak sampai 70 orang di satu kabupaten yang besar. Apakah mereka itu pasti orang-orang yang bersih, yang bisa memperbaiki ya satu proses demokrasi yang tidak menerima uang? Ini juga belum tentu. Sehingga dengan demikian, ini kan berangkat dari gagasan atau keinginan Presiden Prabowo. Golkar, saya rasa ya Golkar, PAN, lalu kemudian PKB, ini kan hanya menindaklanjuti sebagai bentuk loyalitas mereka di dalam pemerintahan. Ya, Demokrat dengan satu alasan yang subjektif, ya, saya tidak melihat ada alasan yang objektif dari Demokrat selain alasan subjektif untuk menerima dan mendukung itu. Jadi dengan demikian, siapa sebetulnya yang paling berkepentingan untuk dilakukannya pemilihan tidak langsung? Ya tentu Presiden, Partai Gerindra, ya, dengan satu tujuan untuk berlangsungnya kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan pada tingkat nasional yang efektif
melalui penyelenggaraan, kelembagaan, struktur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi seperti Partai Golkar, ya partai-partai lain, saya tidak melihat mereka punya kepentingan selain menunjukkan loyalitas. Nah, bagaimana pandangan para akademisi atau kita lah, atau sebut saja pandangan saya melihat ini. Kalau saya lebih percaya kepada presidennya, Prof. Taufik, Prof. Albertus, dan Mas Firdaus. Saya tidak kenal itu dengan ratusan anggota DPRD yang ada di Jawa Barat atau di DKI atau di mana, atau anggota-anggota DPRD yang akan memilih wali kota dan bupati di daerah. Tapi saya mengenal sosok Presiden Prabowo. Saya mengikuti pidato-pidatonya. Kita juga mengikuti langkah-langkah kebijakannya dengan segala kekurangannya dan ketidaksempurnaannya dan belum kompaknya ya dukungan dari internal pemerintahan itu sendiri terhadap program-programnya. Tetapi apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang menjadi retorikanya, kita yakini bahwa Prabowo ini punya niat baik. Jadi kalau misalnya kita melihat ya sistem politik pemilihan kepala daerah yang berlangsung dari berbagai macam negara ini dipraktekkan, kenapa pemilihan gubernur, ya gubernur aja saya membatasi tidak sampai dulu kepada kabupaten dan kota, karena ini memang harus berjenjang supaya tidak membuat efek shock terapi yang terlalu kuat secara politik. Sehingga kita mulai dari gubernur saja. Ya. Gubernur pilih saja langsung oleh presiden. Kalau ditanya misalnya, apakah orang-orang yang memberikan hak privilege kepada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan di tingkat DPRD mengenal tuh puluhan bahkan seratusan anggota DPRD itu meyakini lebih mudah mana mengenal dan meyakini orang yang begitu banyak yang tidak dikenal dengan satu profil presiden yang kita yakini dan sudah kita pilih. Saya rasa Presiden Prabowo bisa dipertimbangkan ya untuk melakukan satu revisi terhadap satu sistem pemilu yang out of the box ya langsung saja, karena ini situasinya darurat. Korupsi ini sudah menjadi darurat nasional dan kerusakan-kerusakan yang terjadi ya dengan adanya bencana-bencana ini ujung-ujungnya kan korupsi. Kenapa sampai ada pembabatan hutan? Kenapa sampai ada eksploitasi tambang yang berlebihan? Kenapa sampai ada rumah di bantaran sungai? Kenapa ada sawah-sawah yang habis? Karena konsesi-konsesi itu diberikan oleh kepala daerah kepada oligarki-oligarki lokal yang menjadi sponsor-sponsor kemenangannya. Inilah biang daripada kerusakan seluruh infrastruktur masyarakat maupun infrastruktur alam dan lingkungan. Jadi kita, menurut saya menawarkan ya satu tesis baru bahwa nggak usahlah langsung, nggak usah juga tidak langsung ditunjuk saja oleh presiden. Toh sudah ada nomenklaturnya yang seperti itu di Malaysia, di Prancis, di Singapura, di Rusia. Apakah itu tidak demokratis? Demokratis. Siapa yang bilang Prancis tidak demokratis misalnya? Siapa yang bilang Swiss tidak demokratis? Siapa yang bilang Jerman tidak demokratis? Siapa bilang Belanda tidak demokratis? Nah, toh presidennya bisa menentukan juga pemilihan gubernurnya. Nah, mungkin itu saja sekedar urun rembuk dari saya. Kesimpulannya bahwa pemilihan kepala daerah oleh parlemen adalah praktek yang lazim dilakukan di banyak negara demokrasi dan umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem parlementer ya. Kalau pemilihannya tidak langsung, namun pemilihan langsung bukan satu-satunya bentuk yang demokratis. Undang-Undang Dasar kita pasal 18 ayat 4 hanya menggarisbawahi bahwa dipilih secara demokratis, yang tidak sama artinya dengan harus langsung oleh rakyat. Tapi apakah saya tidak percaya pada pilihan langsung rakyat? Percaya. Tapi pada saatnya, pada saat rakyat kita adalah rakyat yang setara, tingkat pendidikannya, tingkat peradabannya, tingkat pemahaman demokrasinya, dan koefisien Gini-nya yang tidak setinggi sekarang ini, 3,475, masih terlalu tinggi. Kalau koefisien Gini tingkat kesenjangannya
sudah mendekati angka 0,1, saya rasa itu sudah saatnya kita memberikan hak-hak privilege demokrasi yang sepenuhnya kepada masyarakat. Karena di tiap masa, setiap filsuf punya pemahaman demokrasinya sendiri, punya gagasan demokrasinya sendiri. Dan yang tidak berubah ada definisi masyarakat yang demokratis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, etika, moralitas, kejujuran untuk kemaslahatan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Tepuk tangannya buat Profesor Yudi Yulnadi. Walaupun singkat, beliau cukup luar biasa memberikan pencerahan kepada peserta symposium nasional bagaimana makna dari demokrasi dan demokratis. Itu yang harus kita bedakan. Tetapi amanat Undang-Undang 45 maupun Undang-Undang Pemilu itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yudi tadi, bahwa demokrasi itu tidak harus lewat pemilihan langsung. Tetapi kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Pemilu, demokrasi dilakukan dengan pemilihan secara langsung. Dan ini yang kemudian menjadi pembahasan yang rencananya tahun 2025 kata Profesor Yudi akan ada wacana perubahan Undang-Undang Pemilu di mana gubernur dan wali kota maupun bupati akan dipilih kembali oleh perwakilan rakyat atau DPRD. Dan ini yang luar biasa Pak Yudi, bahwa masyarakat kita Indonesia sepertinya harus kembali mengkaji apakah siapan untuk pemilihan langsung. Yang terpenting makna demokrasi adalah demokrasi, kalau kata dasar Yunani adalah rakyat, demos dan kratos, di mana kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan apa sampaikan Profesor Yudi tadi, bahwa di bangsa-bangsa luar negeri seperti Jerman, Prancis, Singapura, kemudian gubernur bisa ditunjuk oleh presiden. Dan semangat kita, semangat di tahun 2026 ini ketika wacana bergulirnya pilkada tidak secara langsung dengan digulirkannya oleh beberapa partai, yaitu Golkar, PKB, kemudian PAN, Gerindra, dan satu lagi adalah Demokrat, itu adalah sebuah keinginan yang diawali oleh wacana Presiden Prabowo saat menghadiri acara ulang tahun Golkar yang ke-60, bahwa keprihatinan beliau terhadap demokrasi di Indonesia, di mana banyak biaya yang dikeluarkan, seperti wacana yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya bermodalkan elektabilitas, popularitas, tetapi yang paling penting adalah isi tas, saudara-saudara. Dan itu yang menjadi keperhatiannya Pak Presiden kita, sehingga isi tas negara banyak pengeluaran. Belum lagi si calonnya juga banyak menggunakan isi tas yang bermiliar-miliar. Tetapi apakah dengan pilkada tidak langsung juga akan berubah itu? Tergantung daripada pemahaman masyarakat maupun calon pemimpinnya. Oleh karena itu, untuk membedah lagi lebih tajam lagi, kita saksikan kembali kepada narasumber yang kedua, Profesor Albertus. Tepuk tangan beliau untuk menyampaikan pendapatnya terhadap pilkada tidak langsung. Silakan Profesor Dr. Albertus. Terima kasih. Jadi komentator pula. Oh, ada nggak boleh. Iya. Teman-teman, Prof. Diki, Prof. Taufik, dan Bapak sekalian juga di sini, menarik diskusi kita kali ini ya mengenai pilkada itu di Pancasila. Hari-hari ini kita memang banyak sekali adanya diskusi publik, baik itu publik secara formal di media maupun pembicaraan di warung kopi itu jadi ramai. Nanti besok kita mesti bisa ngobrol bupati nggak, itu masih terus berjalan. Dan saya kira ini efek dari awal mula diletakkan oleh Presiden Pak Prabowo, kemudian oleh partai-partai diwali oleh Golkar, kemudian Umat, dan terakhir tadi contohnya dijelaskan oleh Prof. Budi yang kemudian betul-betul. Ini menarik karena isu yang diangkat adalah isu kritik terhadap demokrasi melalui pemilihan langsung. Ketiganya saya mencatat ada 3 isu menonjol. Yang pertama, adanya kritik biaya politik yang tinggi. Jadi karena harus langsung, maka harus ada yang mengeluarkan dalam bentuk logistik, dari biaya
berupa uang dan lainnya. Yang kedua, praktek politik uang, mahar politik dan rekayasa dalam kampanye. Ini menjadi menarik karena isu yang berkembang, bahkan ada pengakuan untuk menjadi bupati agar menang harus sejauh yang miliar rupiah dan sebagainya. Kemudian akibatnya karena modal, maka harus balik modal inilah kemudian muncullah cerita kepala daerah yang akhirnya harus masuk diri karena menggunakan kewenangannya, kekuasaannya untuk membeli modal itu. Isu yang ketiga adalah polarisasi konflik sosial yang membekas setelah polarisasi. Sampai hari itu masih terasa sekali ada kelompok yang pro ini, kontra ini dan sebagainya. Dan ini tidak dianggap sudah membuat demokrasi ini. Kemudian untuk adanya gagasan ada pilkada tidaklah bicara langsung tetapi melalui DPRD. Menurut saya, kalau kita bicara demokrasi Pancasila, kita harusnya nggak bicara soal prosedur saja. Kita bicara substansinya apa. Jadi bukan bicara ini jelek, ini kemudian harus berubah, ini karena banyak negatifnya harus ada yang harus dilakukan tidak dilakukan. Itu bicara prosedur. Secara substansi, saya mengawali dari konsep kedaulatan rakyat. Itu ada di sila keempat Pancasila. Dan itu selalu diinginkan terus ketika kita bicara mengenai demokrasi yang khas Indonesia. Tadi saya kira saya tidak memuas terlalu banyak lagi karena persisi sudah banyak. Tetapi yang menarik adalah kemudian hari-hari ini muncul perdebatan mengenai langsung atau DPRD. Nah, ini kita menurut saya sebaiknya tidak berhenti pada prosedur yang harus dilakukan, tapi juga penting adalah apakah mekanisme itu mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang satu mampu menjaga rakyat, dua mampu menjaga keadilan, tiga mampu menutup ruang korupsi politik. Saya kira ini yang penting karena kalau kita bicara soal mekanisme, kita bicara prosedur, semuanya ada teorinya, semuanya bisa kita justifikasi mana yang baik mana yang benar. Tapi inti daripada pemilu sebetulnya kan bagaimana kita memilih pimpinan yang mampu membuat kita ini sebagai warga bisa dihormati secara politik maupun bisa dihargai secara ekonomi maupun bisa dihormati secara beradab. Kalau kita kembali ke soal teori, sebetulnya pemilu itu kan mekanisme manajemen konflik. Karena kita punya satu teori yang sangat terkenal mengenai bagaimana manajemen konflik itu. Konsepnya kan di dunia ini orang itu selalu berpikir kuasa. Dan itu kalau ini yang dikendalikan akan menjadi serangan-serangan yang tidak baik untuk kemaslahatan kehidupan bersama. Itulah maka kemudian ada kesepakatan untuk memilih satu orang atau seseorang atau sekelompok orang yang memimpin kita, yang memimpin kelompok itu. Nah, muncullah kemudian gagasan adanya election atau pemilu. Jadi sebenarnya pemilu ini kan manajemen konflik untuk memilih seseorang untuk memimpin kita semua dalam periode tertentu. Nah, caranya bagaimana? Undang-undang dasar kita bilang secara demokratis. Kemudian itulah tadi yang diperdebatkan tafsir yang bermunculan berbeda-beda. Maka sebetulnya prinsip demokratis itulah yang harus dimaknai dalam rangka bagaimana kita menjadikan kehidupan ini lebih beradab, lebih bermoral. Nah, untuk itu saya mencoba mengutip beberapa pendapat para ahli, para pengamat mengenai plus minus dari pilkada langsung maupun lewat DPRD. Kalau bicara pilkada langsung, maka yang paling banyak disuarakan inilah sarana konkret partisipasi rakyat. Inilah wujud kedaulatan rakyat. Inilah suara rakyat. Nah, muncullah istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itu alasan utama. Tapi kalau kita lihat negatifnya, harus kita akui ada penyakitnya juga. Penyakit yang pertama biaya politik yang tinggi. Karena
pilihan langsung itu menjadikan titik-titik yang harus ditanda petik dibiayai menjadi banyak, dan itu menjadi modal sendiri. Yang kedua, implikasinya adalah politik uang dan mahar, apalagi peran partai sebagai oligarki yang harus memberikan legitimasi kepada seseorang calon. Sekarang kalau kita lihat bagaimana pemilihan melalui DPRD, plusnya jelas lebih kecil biayanya. Kemudian konflik horizontal sudah ditekan, lalu relatif lebih praktis, kemudian tidak membutuhkan proses yang bertele-tele, itu plusnya. Tetapi minusnya juga ada. Jelas yang pertama, pengalaman yang lalu-lalu adalah cenderung mendorong politik transaksional. Banyak terjadi kemudian transaksional terbatas untuk kepentingan tertentu. Nah, lalu kalau kita lihat yang muncul kemudian adalah semangat wani piro. Ini menjadi berbahaya sekali. Dan yang ketiga, kesannya seolah-olah mengembalikan DPRD itu sebagai obat mujarab. Jadi DPRD itu menjadi segala-galanya, karena dia menentukan cuma menentukan pimpinan, mengatur anggaran, mengawasi pimpinan, mengawasi anggaran, dan itu menjadi hal yang luar biasa yang pernah kita alami pada masa Orde Baru. Nah, maka menurut saya yang harus kita perbaiki jangan hanya berdasarkan kepada untung rugi ini, tapi pada substansi. Saya melihat problem utamanya justru pengalaman yang kita lihat selama ini adalah problem rekrutmen kepala daerah. Tidak ada nilai meritokratis, itu saya kira yang menjadi sangat menonjol. Karena apa? Karena rekrutmen hanya menonjolkan marketability. Seorang terpilih karena satu, popularitas, maka dasarnya adalah elektabilitas. Dua, karena tadi isi tas itu, jadi logistik yang kuat. Ya. Jadi ini menjadi problem ya. Yang kedua, hegemoni struktur partai tentu menjadi sangat hal keniscayaan, karena seseorang hanya bisa menjadi kepala daerah ketika direkomendasi oleh partai. Muncullah kemudian ada feudalisme versi politik. Ya, yang ketiga, tentu ketika biaya transisi menjadi besar itu, maka merit menjadi hal yang dikesampingkan. Karena yang penting adalah elektabilitas. Elektabilitas itu bisa dibangun dengan banyak cara lah. Tetapi yang paling menonjol adalah dengan mahar, dengan uang biaya politik, biaya kampanye, lalu menjadi hal yang sangat penting. Nah, maka menurut saya yang harus diperbaiki sekarang ini adalah bagaimana membuat budaya kepemimpinan daerah itu punya semangat meritokrasi. Itu penting dulu, dipegang dulu. Bagaimana caranya itu nanti bisa kita matangkan. Saya mengambil contoh Cina misalkan. Di Cina jangan kita tiru sistemnya, karena mereka satu partai, nggak mungkin kita tiru. Tetapi kita tiru bagaimana dia menyiapkan pimpinan. Ya. Kita kenal Jinping itu bisa menjadi pimpinan di sana melalui proses jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, baru sekretaris partai, pimpinan partai jadikan. Jadi ada proses yang panjang. Kalau kita mau jujur, sebelumnya itu pernah dilakukan masa Orde Baru. Kalau kita mau jujur, terlepas dari cara memilih orangnya yang kesannya adalah otoriter, tetapi cara pembinaannya itu yang change. Zaman Pak Harto itu jelas sekali siapa yang jadi bupati, wali kota, gubernur adalah maunya Pak Harto, yang kemudian muncullah dalam teori ABG itu. ABRI, birokrat, dan cendana. Nah, tiga itu diolah menjadi satu, tetapi orang yang ditunjuk itu disiapkan. Jadi siapa yang menjadi bupati wali kota selalu secara teknokratis dia mampu. Itu faktanya. Sama dengan Cina. Siapa yang jadi pimpinan mampu. Cina itu tahun 80-an PDB-nya di bawah Indonesia. Sekarang kalau kita ke sana sudah luar biasa sekali. Artinya peran seorang pemimpin untuk menjaga rakyat itu mampu. Hanya sekali lagi jangan kita tiru sistemnya, kita tiru meritokrasinya. Sama dengan zamannya Orde Baru. Jangan kita tiru caranya. Maka saya memberikan sikap terhadap polemik ini, yaitu jangan kita memundurkan mekanismenya, tetapi kita perbaiki penyakitnya.
ketika kita pertimbangkan kalau lewat DPRD lebih bagus, ya itu kita pilih. Kalau kita pertimbangkan langsung kita pilih. Ini kan sekarang ini suasananya masih tarik-menarik. Memang kalau kita bicara hasil statistik naik turun, tetapi kalau kita lihat coba tes ombak, sebetulnya kan sekarang ini masih labil, masih fluktuatif, masih dinamis. Ya, walaupun kalau kita lihat secara kekuatan politik pasti dari partai-partai besar sudah cenderung untuk melalui DPRD. Nah, sehingga sekarang kita cari kalau itu yang dipilih, sekali lagi kalau itu yang dipilih, maka kita jangan melihat mekanismenya, tapi kita lihat substansinya. Apakah bisa mengobati penyakit atau tidak? Maka prinsip meritokrasi menjadi penting. Jangan pokoknya kembali ke DPRD. Saya kira pokoknya ini yang harus kita rubah. Nah, sehingga saya memberikan beberapa masukan dalam rangka bagaimana mendesain pemilihan kepala daerah yang lebih bagus. Tentu harus ada yang pertama meritokrasi di hulunya. Siapa hulunya? Rekrutmen partai. Jadi partai inilah yang bertugas untuk melakukan rekrutmen sekaligus kaderisasi. Sehingga tidak seorang ujuk-ujuk menjadi kepala daerah. Tapi dia proses dari awal memang disiapkan sehingga tidak hanya kursus 1-2 minggu kemudian jadi kepala daerah, tapi disiapkan betul sehingga secara mental, secara psikologis maupun secara teknokratis dia punya kemampuan. Saya kira itu tugas partai, sehingga partai wajib melakukan fit and proses terbuka untuk internal mereka sehingga calonkan lebih bagus. Yang kedua tentu harus menurunkan biaya politik dan memutuskan mata rantai politik uang. Ini menjadi penting. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau negara mau membackup yang disebut sebagai kapasitas logistik partai. Ketika partai dibiayai oleh negara, maka partai bertanggung jawab. Tetapi karena dibiayai negara, tentu harus ada seleksi yang tegas. Polanya Pak Atos sebetulnya bagus. Dari 10 dijadikan 3. Itu sudah secara teori oke. Tetapi cara membagi 3-nya itu yang menurut saya keliru. Sekarang mekanismenya memakai parliamentary threshold juga bagus, tetapi yang terjadi kan tarik-menarik kepentingan partai. Maka tiap 5 tahun selalu ada revisi persentase. Itu sudah nggak bagus. Suatu pengalaman di negara lain dengan jumlah partai yang relatif sedikit akan lebih stabil politiknya. Hanya cara mengaturnya saya kira itu yang harus diperbaiki. Yang ketiga, ini saya kira yang menurut saya poin dari materi saya adalah bagaimana membangun leadership pipeline lokal tanpa menghapus pilkada. Pilkada tetap ada, tetapi leadership pipeline-nya harus juga jelas. Maka kita harus bisa mendorong kaderisasi berjenjang, karena pengalaman memimpin di level bawah yang secara Spartan dididik oleh kepala kader itu akan menjadikan nilai tambah sehingga dia bisa naik kelas dari tadi gambarannya dari kepala lurah, camat dan sebagainya, tetapi proses ini kan beberapa partai sebelumnya sudah punya. Hanya saya lihat belakangan ini mulai banyak yang hilang. Kalau kita mau jujur kan banyak partai-partai ini awalnya dari Golkar kan, ada Gerindra dulu juga dari Golkar, Masjum dan sebagainya kan kader Golkar yang pada waktu itu punya pola rekrutmen sejak awal, sama dengan partai-partai politik yang lain lah. PDI juga dulu punya, tetapi ini sekarang kan kesannya pendidikannya hanya sebentar-sebentar. Jadi kalau itu penting. Dan yang terakhir tentu indikator demokrasi Pancasila itu harus jelas. Apa substansinya, bukan sekedar prosedur. Nah, maka menurut saya pilkada langsung itu adalah pilihan publik, tetapi dia juga bisa juga dinilai kurang efektif dengan dirubah menjadi DPRD. Siapapun yang dipilih, tetapi demokrasi Pancasila tentu menuntut bukan hanya sekedar memilih, ya, melainkan memilih yang berkapasitas dan berintegritas. Nah, mekanismenya kita cari mana yang paling tepat, yang paling cocok. Kemudian jawabannya itu adalah yang pertama meritokrasi dulu, yang kedua biaya politik turun, yang ketiga politik uang diputus, dan yang terakhir penegakan hukum yang konsisten. Bawaslu, KPU, dan semua penyelenggara yang sudah dibentuk, saya kira punya mekanisme yang sudah bagus di undang-undang, mekanisme itu harus berjalan. Saya kira dari saya, gambarnya itu, saya lebih menyoroti meritokrasi ini jadi penting. Nanti soal pilihan kita bisa berdebat, walaupun sekarang kecenderungannya sudah ada ini lebih baik,
ini buruk dan sebagainya, tetapi justifikasi itu tidak hanya sekedar mekanisme atau prosedur, saya lebih cenderung substansinya. Substansinya kita melahirkan kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyat, membangun wilayahnya, dan menjadikan politik ini bermoral dan beradab. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke pembahasannya. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Pak Albertus. Ini Pak Profesor Dr. Pak Albertus luar biasa ini. Karena beliau dosen di polisian, jadi begitu jelas dan rinci. Dan terakhirnya itu bagaimana demokrasi itu adalah penegakan supremasi hukum yang betul-betul konsisten dan menciptakan seorang pemimpin. Jadi prosesnya itu tidak menjadi terlalu memang penting, tetapi lebih penting adalah melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa benar-benar membangun daerahnya, dan dia punya komitmen yang besar untuk kepemimpinannya. Dan bagaimana kita menyikapi dari sisi akademisi, kelihatannya lebih menarik lagi pertemuan kita untuk membahas pilkada langsung atau tidak langsung. Karena 2026 ini wacana pemilkada untuk kabupaten dan provinsi atau gubernur dan bupati wali kota akan diwacanakan untuk dipilih kembali oleh DPRD. Dari sisi akademisi kita sudah hadir Profesor Dr. Taufik Roman. Silakan ke beliau untuk menyampaikan paparannya terhadap pilkada hari ini. Baik, terima kasih. MC, saya nggak mau ngomentari MC. Tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum dan narasumber Prof. Wahyu dan juga Prof. Yudi Krisnandi. Tadi kita sudah lihat pembahasan dua sisi dengan background tentu saja ilmu dan pengalaman yang berbeda. Kang Yudi ini lengkap ya, kalau saya panggil Kang Yudi ini, Prof. Yudi Krisnandi ini. Dari sisi beliau mantan eksekutif, mantan duta besar, beliau juga mantan di partai politik. Dan beliau juga dosen kan di Universitas Nasional. Kalau Prof. Wahyu ini kan dia dekat dengan pers, lantas juga pikirannya juga di kepolisian banyak mewarnai kan sekarang kan, bicara demokrasinya jelas. Nah, yang belum adalah kita akan bahas satu analisa ya Prof ya, mungkin Prof. Wahyu, Kang Yudi, ada satu hal yang sering dilupakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Apa? Pertama, ada keinginan elit yang begitu kuat tadi sudah disampaikan. Yang kedua, ada keinginan masyarakat melalui toolsnya dalam media sosial. Artinya, survei yang dilakukan oleh LSI 60 sekian persen dan menaik menjadi eskalasi 70% yang dilakukan oleh Kompas, ini ada titik mainstream. Apa? Saya pernah survei kecil-kecilan. Jadi Pak Ketum SMSI, saya pernah melakukan studi itu di beberapa negara ASEAN dan di Indonesia untuk daerah desa tertinggal dan masyarakat kota. Jadi efek media sosial itu membentuk kulminasi jika ada kebijakan dari pemerintah yang memaksakan kepada rakyat, maka akan melakukan akumulasi gumpalan penolakan yang semakin hari semakin kuat. Nah, ini efek dari media sosial salah satunya, dan efek dari pola pemilih rakyat Indonesia yang hari ini notabene, mohon maaf dengan segala hormat, para pengamat kita dari semua kampus mengatakan itu adalah representatif dari para elit di Indonesia. Pikiran-pikiran orang-orang yang ada di kota. Tadi sudah banyak dijelaskan metokrasi, lantas Kang Yudi menjelaskan soal kepemimpinan dari Pak Prabowo misalkan. Nah, kalau saya satu hal, masyarakat ini semakin elit menginginkan, maka rakyat itu, masyarakat kota terutama, apa bedanya nanti kita sebutkan dengan masyarakat desa? Masyarakat kota akan semakin mengakumulasi, menggumpal, dan melakukan penolakan. Dan itu akan mengkristal ke semua kelompok-kelompok community yang menjadi kekuatan memiliki followers terbesar di media sosial. Nah, ini yang harus kita cermati. Saya kemarin misalkan melihat ya, Trans TV melakukan SoVote hasil survei. Dari pertemuan 4 partai ditambah 1 oleh Partai Demokrat dan juga PKS, lantas juga Nasdem, itu tidak mengatakan yang bertentangan. Jadi kalau dari 8 partai,
maka secara kepentingan elit itu sudah pasti menang pemerintah nih. Karena dari 87 ini udah mendukung pemilihan DPRD itu secara konstitusional. Hanya pengamatlah yang mengatakan bahwa pemilihan lewat DPRD itu adalah inkonstitusional. Kan gitu, kita bukan pengamat kan gitu kan. Kang Wahyu kan. Betul kan tuh ya, kita bukan pengamat di sini Kang Yudi ya. Kita yang diturunkan dari para pakar, penasehat yang juga punya kepakaran di masing-masing bidangnya, bicara soal demokrasi, pemilihan langsung atau melalui perwakilan berdasarkan Pancasila. Nah ini yang tidak termaknai secara substansi ya di masyarakat. Jadi dengan survei keinginan elit makin kenceng ngomong, DPR makin kenceng ngomong, rakyat akan melakukan akumulasi penolakan semakin keras. Dan faktanya dari survei LSI ke Kompas itu makin tinggi. Nanti besok nih disurvei lagi bisa 90%. Disurvei lagi bisa 100%. Disurvei lagi besok DPR bisa didudukin. Nah, ini yang bahaya, ini yang harus diketahui oleh para elit kita. Itu satu hal di era digitalisasi, di era disrupsi sekarang. Kebetulan saya memang di bidang governance digital. Nah, yang kedua, kita harus mampu membedah. Sekarang gini, kita bicara pemilihan secara langsung dan pemilihan melalui perwakilan. Kita sudah tahu bahwa di konstitusi pasal 18 ayat 4 itu konstitusional dan juga dua-duanya adalah pemilihan yang disetujui, disepakati secara undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku saat ini. Jadi mau pemilihan itu langsung atau melalui perwakilan itu konstitusional. Kan gitu Pak Makali. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kemasan keinginan elit ini dikemas menjadi keinginan masyarakat. Jadi jangan kumpul ketua umum partai, konvensi pers, sudah pasti rakyat itu akan melakukan penolakan. Mohon maaf ya, bukan kita anti terhadap partai politik, tapi itu survei kecil-kecilan yang saya lakukan. Dan itu terjadi di ASEAN, dan itu terjadi di Asia. Kecuali di negara besar. Contoh misalkan saya kemarin iseng-iseng nih, Prof. Wahyu, saya ke Gwangju, ke Cina sama Shanghai. Kan ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Tenaga Kerja. Saya pertanyaannya simpel. Pak Menteri, saya mau tanya. Saya jalan pagi 3 hari di Cina, kok saya nggak ngeliat ada pengemis ya? Kok saya nggak ngeliat ada preman? Terus saya nggak ngeliat ada yang namanya pengangguran. Dan dia dengan simpel jawab, saya tahu kebutuhan masyarakat Cina. Jadi 49 tahun yang disebutkan tahun 80, mereka income-nya belum ngelebihi Amerika, belum ngelebihi itu yang namanya Inggris, pound sterling, hari ini mereka sudah jadi raja dunia, kan gitu ya Prof ya. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhan rakyat. Nah di kita, seolah-olah elit harus tahu kebutuhan elit, terus rakyat itu harus memilih. Nah itu salah satu ide mainstream saya dalam hal ini ya di diskusi kita kali. Nah yang kedua gini, kalau Pak Presiden Prabowo menginginkan pemilihan melalui perwakilan, maka lakukan elaborate, lakukan undang para tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh nasional yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini apa? Tadi sudah disebutkan sistem mitokrasi. Tadi Kang Yudi sebutkan sudah presiden ini jelas dipilih oleh rakyat. Artinya leadership strong, konstitusional dari tangan presiden melalui para wakilnya sudah sangat kuat. Nah, presiden mau menghadirkan enggak? Ini menjadi kebutuhan masyarakat kecil. Lakukan survei, lakukan sosialisasi. Jadi jangan dari partai politik awalnya. Itu tuh. Itu satu hal yang perlu mungkin dilakukan oleh Pak Presiden dalam hal ini. Negara hadir, aparatur semua hadir, itu untuk menanyakan. Kecil-kecilan lah, kita dari 10 nih, Pak Moderator, tanya satu-satu, dan saya tes dari teman-teman dosen ini dari 10, kamu kalau pemilihan langsung mau langsung atau DPRD, 10-nya pasti jawab pemilihan langsung. Itu tes kecil saya. Tapi ketika saya bilang pemilihan langsung dengan kita ekonomi pertumbuhan ingin peningkatan dan sistem politik stabil dan ekonomi, maka pilihannya mana? 50%, 50%. Jadi orang akhirnya beralih memilih ekonomi stabil. Karena yang dia cari adalah welfare state. Itu tuh bedanya tuh. Nah, terus kalau ditanya lagi, kalau ekonomi sudah makmur, sudah sejahtera, yang Anda inginkan apa? Pemimpin yang bersih.
Itu udah 75%, 80%. Nah sekarang pemerintah mampu nggak mengelaborasi itu? Itu sangat penting buat kita, karena saya yakin kalau ini keinginan partai politik, keinginan ketua umum yang kumpul, terus kemudian disosialisasikan hari ini rame di TV, dan dibayar itu dengan booking time, emang duitnya dari mana? Kan mereka juga kan pejabat partai politik yang notabene dari APBN. Kan rakyat ini makin cerdas pemakali, Pak MC. Nah itu adalah antitesa yang kecil-kecilan saya lakukan. Maka hari ini Pak Presiden udah ngumpulkan, nggak usah diberitakan. Tetapi undang tokoh-tokoh lokal, undang tokoh-tokoh nasional, undang tokoh agama. Ayo kita pengen ekonomi ini stabil. Ayo kita nggak mau nih ribut terus. Ayo kita nih mau membangun Indonesia. Ayo nih pembangunan di Sumatera, di Tapanuli, di Sumbar, dimanapun yang lagi bencana, kita gotong royong semua. Nah, dengan kondisi parsialitas yang ada sekarang, era disebut presidensial, tapi pelaksanaannya itu mendekati parlementer misalkan, jadi masyarakat itu bingung sekarang. Di tingkat lokal aja, dia mau menjadikan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati sebagai suri toladan dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena faktanya, jadi kepala dinas duit. Kan gitu Pak. Pengen PNS dulu udah jelas. Tes secara langsung itu duit. Mau apa lagi? Semuanya pakai duit. Sementara dia nggak punya duit Pak. Nah jadi keinginan Presiden yang cukup baik ya untuk Indonesia ke depan. Saya pikir ini harus disahuti dengan cara apa? Buat tim task force yang notabene partai jangan tampil lah. Yang tampil tuh harus tokoh-tokoh lokal. Lokal wisdom mainkan. Karena apa? Sumber daya alam tadi disebutkan oleh Kang Yudi habis oleh oligarki-oligarki lokal. Belum lagi oligarki nasional yang main di proyek-proyek provinsi. Emang rakyat nggak tahu, semua masyarakat udah tahu Pak. Nah mungkin kalau dengan perwakilan, sebaliknya saya punya pemikiran, itu partai bisa lebih mudah mengendalikan. Toh faktanya saya ingat persis ketika di zaman era pemerintahan Pak SBY, 98 terus kemudian terpilih SBY secara langsung pertama di dunia ya, di ASEAN yang pertama, maka pemilihan langsung Pak SBY tidak ada garansi Pak, gubernur, bupati, wali kota tidak kena korupsi. Dan saat itulah kepala daerah tertinggi itu melakukan korupsi. Artinya pemilihan langsung itu tidak ada jaminan bahwa itu tidak korup. Tapi memang komitmen deal dengan masyarakat itu terjadi. Kalau tidak masyarakat langsung protes. Tetapi sebaliknya, konsensus sumber daya alam itu diberikan kepada oligarki. Sehingga disinilah terjadi abuse of power-nya. Jadi keinginan suci ini harus dikemas dengan cara yang lebih komprehensif, lebih halus, dan mengedepankan kebutuhan aspek masyarakat. Itu satu hal. Nah yang kedua sekarang gini, coba di dunia internasional, saya sebut misalkan Australia, Kanada, Prancis, Singapura, Malaysia sekalipun, itu presiden dipilih melalui perwakilan Australia. Nah, sekarang pertanyaannya, presiden yang sudah dipilih secara langsung negara mana yang kemudian berbalik dipilih melalui perwakilan, Pak? Dan itu harus kita pelajari, kan gitu kan? Bagaimana mengembalikan itu? Kan itu butuh trust yang tinggi. Kita baru punya misalkan Purbaya yang koar-koar. Tadi kita diskusi, kalau Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan masih dipegang partai politik, maka Menteri Ekonomi ini nggak akan jalan. Karena industri dan perdagangan ini dua kaki dari Menteri Ekonomi. Saya bukan berarti menyebutkan bahwa itu tidak baik oleh partai politik, bukan. Tapi hari ini partai politik belum mendapatkan tempat yang baik di pemerintah. Belum mendapatkan baik di masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena elit seringkali memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Ketika memaksakan segala cara, semua cara, maka itu hanya satu dalam teori politik. Kalau elit, kalau negara mau, kalau negara memaksakan pasti jadi itu. Betul nggak Pak Prof? Kan gitu kan, di Indonesia kan gitu. Karena rakyat tidak berdaya. Nah, hanya ruang media sosial, hanya ruang media-media online yang notabene hari ini bisa protes secara individu. Hanya yang memiliki followers jutaan, ketika mereka turun, maka pemerintah memiliki atensi yang tinggi. Nah, sekarang dari beberapa negara ini pelajari mana negaranya.
Suruh dong para pakar ini, suruh orang-orang ini mempelajari itu. Ada nggak? Nah, kalau Indonesia ini sekarang yang pertama kali, maka dia adalah negara yang pertama melakukan pemilihan presiden langsung, sekaligus sebaliknya, yang bisa mempraktekkan bahwa dari langsung ke melalui perwakilan. Tetapi sekali lagi persyaratannya, partai politik tadi disebutkan rekrutmennya, ketua umumnya juga harus representatif. Calon para kepala daerah ini sudah langsung direkrut dan melalui filter, melalui proses seleksi yang kuat. Lantas juga dari sisi ekonomi. Jadi jangan misalkan ketika dia punya uang banyak, dia boleh jadi kepala daerah. Maka dia siram semua yang ada di DPRD. Yaitu nanti rusak lagi sistem demokrasi kita. Atau sebaliknya, orang yang baik, orang yang pintar, orang yang cerdas, tidak punya kesempatan dalam dunia demokrasi. Kan istilahnya demokrasi itu apa sesungguhnya? Demos dan kratos di Yunani. Orang-orang miskin yang bukan darah biru, yang bukan keturunan raja, mampu memiliki kapasitas dan memimpin di daerahnya. Itulah peluang demokrasi. Ya, para aktivis ini yang tidak punya duit bisa jadi kepala daerah, bisa menjadi legislatif. Kan gitu intinya. Jadi jangan orang yang punya duit saja. Jadi zaman Alibaba ini harus kita lihat. Jadi jangan Ali ini ada sponsor babanya di belakang. Jadi jangan karena demokrasi kemudian itu disponsori terus. Nah dari sini kepentingan oligarki, fundraising, mulai abuse of power muncul. Nah mengembalikan kepercayaan masyarakat kecil seperti ini not easy, nggak mudah. Kenapa? Karena pemerintahan Prabowo ini sedang berusaha memberantas korupsi. 3 menteri ditangkap, kan gitu kan? Nah hari ini misalkan korupsi besar-besaran triliunan ditangkap. Tapi orang ngelihat, kok yang kasus ini dibiarkan ya? Kok yang kasus ini dibiarkan ya? Jadi masyarakat itu selalu bertanya, ketika Pak Prabowo memberantas, memperkuat kejaksaan, tapi KPK-nya kenapa ya? Kok begini masih belum lurus? Kepolisiannya kok masih, misalkan penyidikan itu, mohon maaf, mungkin oknumnya di dalam, perlu reformasi. Nah reformasi yang dilakukan seperti apa? Di situ ada 2 tokoh, Prof. Jimli sama Prof. Mahfud MD. Bisa nggak memperbaiki ini? Bisa nggak meletakkan sistem? Kok itu pimpinannya belum ganti ya, udah 10 tahun katanya. Jadi ada sesuatu yang masyarakat itu selalu bertanya dan mereka diam. Diamnya pada saat ada keinginan elit, dia ungkapkan perlawanan itu. Nah maka disitulah yang paling bahaya dalam demokrasi. Ketika tanggal 25 dan 29 memuncak, ini adalah fase di mana Indonesia masuk di era 85 tahun merdeka. Seperti Amerika ada 4 tahap demokrasi. Ketika masuk di wilayah para pemimpin presiden itu dari artis, artisnya capable. Artisnya bisa dipercaya, punya duit, duitnya buat rakyat, dia bisa mimpin. Lah ini artisnya jadi dewan, terus nyetel musik di DPR, marahlah rakyat. Udah gitu gajinya dihitung 5 juta per hari, marahlah rakyat. Yang diberhentikan sekarang nggak jelas statusnya, kan gitu kan? Kalau saya ditanya, misalkan Pak Taufik setuju nggak presiden pemilihan secara perwakilan rakyat? Maka saya dengan sederhana, saya sejak 2009 ingin pemilihan presiden ini dilakukan secara perwakilan ke MPR lagi. Tapi itu udah nggak mungkin. Oke, kalau gitu bertahap. Kita lakukan pemilihan kepala daerah, kita coba nih untuk wali kota, bupati, gubernur dulu. Itu dipilih oleh DPRD. Kan gitu kan? Nah, sekarang DPRD-nya, tinggal DPRD-nya ini, kabupaten, provinsi, kota, ada DPD. Nah, saya ingin ada penguatan, oke, kepala daerah dipilih oleh itu. Tapi juga DPR RI, Pak, itu kayak misalkan di Amerika. Amerika itu distriknya, itu 55, dari dulu nggak berubah. Kita berubah-berubah, oke. Sekarang legislatif di Amerika, dia punya hak veto. DPD itu yang namanya senator punya hak veto. Kalau dia 2,5 juta pemilih punya ke dia, maka dia veto ayat itu nggak berjalan dalam sistem pembahasan undang-undang. Di kita nggak ada, Pak. Ketua KPU selingkuh dipecat begitu aja. Nggak ada pertanggungjawaban. Ini publik ini lihat, rakyat ini melihat. Tadi yang tadi Prof. Wahyu katakan, KPU-nya sudah betul belum? DKPP-nya udah betul belum? Lantas di situ Bawaslu-nya sudah betul belum? Nah, DKPP melakukan konvensi pers yang berbeda pada saat kasus Sirekap, kemudian ada telepon.
Kan gitu kan? Nah, ini sistem yang memang harus dimulai oleh presiden. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden, kalau menginginkan ini pemilihan secara perwakilan, saya setuju Pak. Tapi Bapak mesti turun ke bawah. Jadi jangan keinginan Bapak, ini harus menjadi keinginan masyarakat. Kenapa? Bapak punya keinginan ingin ekonomi ini 8%. Ini perlu stabilitas politik, tapi bukan berarti itu menangkap orang yang kasus misalkan baru ngomong Komedio, ngomong Panji, udah ada yang laporin. Itu pasti ada yang, kamu laporin tuh, nanti saya proses di dalam. Ini jadi bercanda-bercanda sandiwara. Nah, yang seperti inilah yang harus dikemas sehingga ini menjadi kebutuhan rakyat Indonesia. Makanya mungkin SMSI Pak Ketum ini digarisbawahi demokrasi pemilihan secara langsung atau perwakilan berdasarkan Pancasila. Di Pancasila jelas kok bahwa di situ di pasal 4 itu adalah melalui perwakilan. Sudah sangat jelas. Sekarang para elit ini masih mau nggak mengagung-agungkan kekuasaan elitnya? Tidak, dia tunduk dan patuh kepada rakyat kecil. Kan daulat rakyat sekarang, Pak. Pemberian daulat. Tapi yang terjadi adalah pemaksaan elit kepada rakyat. KPU direkayasa, Bawaslu direkayasa, lantas juga DKPP direkayasa. Semua tools demokrasi ini hancur lebur, Pak. Nah sekarang Pak Purbaya, Menteri Ekonomi, menggaung-gaungkan untuk ekonomi. Nggak bisa, Pak. Kalau perindustrian sama perdagangan, tadi kita diskusi ya, ini masih dipegang orang yang tidak misalkan punya kepercayaan publik yang tinggi, hari ini akan sangat sulit. Nah sekarang dari mana mulai membenahi? Oke, Pak Presiden panggil para ketua umum partai, ya mulai partai itu bekerja ke bawah, menanyakan kepada orang-orang yang ada di tokoh-tokoh lokal. Kedua apa? Perbaiki sistem rekrutmen partai politik. Jadi partai itu ada yang mau legislatif, oke. Ada yang mau jadi kepala daerah, oke. Ada yang juga pengen jadi juru bicara, oke. Ada yang pengen bisnis, oke. Tapi dilindungin. Partai politik misalkan sekarang baru 1.000, oke naikin. Tapi mekanismenya itu harus memang selektif dan kuat. Nah hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ada ABRI, ada birokrasi, ada partai politik di situ. Yang notabene adalah cendana. Nah saat itu adalah single majority. Karena Golkar itu dari 400 sekian, dari 27 provinsi, mereka menguasai. Kalau presiden mau maka jalan ke bawah. Maka P3 saat itu dan PDI yang notabene partai minoritas itu ikut apa yang menjadi keinginan dari partai besar single majority. Nah, kalau keinginan Pak Prabowo bisa mensejahterakan, ekonomi naik, maka stabilitas ekonomi dan partai politik itu harus memang dipegang. Dan itu harus stabil, nggak bisa kayak sekarang. Bentar-bentar diganggu, ribut lagi, diganggu, ribut lagi. Nah sekarang siapa yang punya tanggung jawab untuk ini? Ini harus dibuat oleh pemerintah, oleh negara. Kalau memang punya keinginan di DPR sudah terlaksana, ada Bu Puan. Nah sekarang keinginan ini, ayo kita sama-sama. Semua udah diakomodir kok oleh Pak Presiden Prabowo, kalau mau kan gitu kan. Tapi sekali lagi jangan para elit yang ngomong. Tapi biarkan dari lokal gitu Pak. Nah kalau misalkan Pak Ketum untuk sosialisasi ini, mau nggak SMSI untuk membantu soal ini kan gitu kan. Nah, dipanggil lah Pak Ketum kan. Kan gitu kan? Ya kalau dipanggil Pak Ketum jabarkan bahwa bukan berarti ini representatif dari keseluruhan, tetapi memang ini dari media yang ada. Karena survei itu kan berbasis segmennya, Pak. Nah, sekarang pemilih di kita hampir 85% itu berpendidikan SD, SMP, SMA. Kan gitu ya? Nah, sudah belum masyarakat ini tahu tentang sosialisasi ini? Pasti bolong, Mbak. Mungkin itu ya dari saya. Jadi sekali lagi demokrasi perwakilan yang menurut saya yang Pancasila ya jelas ada di pasal 4. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya buat Profesor Dr. Taufik Rohman. Ini luar biasa ini. Kita sampai terkesima dengan paparannya Profesor Dr. Taufik Rohman. Begitu panjang dan jelas bahwa ketika wacana pemilihan pilkada secara tidak langsung dengan keterwakilan, maka itu masih sejalan dengan semangat demokrasi berbasis Pancasila. Dalam poin keempat, keterwakilan. Tetapi yang terpenting adalah
bagaimana sikap partai politik sejalan dengan keinginan masyarakat bawah. Oleh karena itu, kita akan tindak lanjuti konsorsium dan dialog ini. Barangkali ada teman-teman peserta konsorsium mau menyampaikan pendapatnya, pertanyaan atau masukan terhadap para tiga narasumber, saya persilakan.